Oke, sambut ya. Ya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai nikmat hidup. Alhamdulillah. Tentu nikmat hidup ini harus disyukuri. Nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat hidup? Langkah awal tentu kita harus paham apa itu hidup. Ya, tentu untuk memahami hidup itu banyak sekali yang harus kita ketahui. Salah satunya, dan ini yang ingin kita bincangkan bersama di kesempatan pagi hari ini, adalah pengertian hidup sebagai karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Jadi hidup adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk diri kita. Kemuliaan berarti memang di dalam hidup itu melekat kemuliaan diri kita, sehingga hidup kita ini adalah hidup yang mulia. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Allah di banyak ayat. Salah satunya di surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, walaqad karramna bani Adam. Walaqad, sungguh dan sungguh. Dua kali Allah mengatakan laqad. La itu sungguh, qad itu sungguh. Jadi ini Allah serius betul menyampaikan kepada kita, sungguh dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Jadi Allah sungguh-sungguh memuliakan Bani Adam. Dan Bani Adam adalah kita semua, manusia. Nah, berarti ya, kita dengan kemuliaan itu melekat. Karena melekat berarti kita harus menjaganya. Nah, dengan cara apa kita menjaga kemuliaan? Kalau pilihannya ada 3, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Menulis, melukis, atau mengukir kemuliaan? Mana yang akan membuat kemuliaan kita bertahan lama? Kalau menulis, seandainya ketumpahan tinta, tulisannya hilang. Melukis, kejatuhan cat, lukisannya hilang. Mengukir, ketumpahan tinta, kejatuhan cat, ukirannya tetap bisa dibaca, tetap nampak, tetap kelihatan. Ya, karena itulah pagi hari ini ya, kita ingin sama-sama mengukir kemuliaan hidup. Ini tugas kita, mengukir. Dan mengukir itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena hidup kita ini kalau diibaratkan ya, seperti kayu ini. Ya, seperti kayu bekas pula. Kayu kalau masih berwujud seperti ini, ada harganya Bapak Ibu? Ada, tapi harganya tidak seberapa, masih terjangkau. Tapi kalau kayu-kayu seperti ini diserahkan ke tukang ukir, terus sama tukang ukir diolah, dan kemudian hasilnya seperti ini, harganya sama atau melangit. Harganya melangit, mahalnya bisa berlipat-lipat, bisa jutaan, puluhan juta, karena diolah oleh tukang ukir. Maka demikian pula halnya Bapak Ibu, tiada cara menjadikan hidup kita mulia selain dengan mengukirnya. Iya. Jadi kalau kita pengen hidup kita ini bernilai tinggi, bermakna,
Maka memang tidak ada pilihan kecuali kita harus mengukir hidup kita ini. Iya. Nah, sehingga memang pagi ini pelajaran kita pelajaran mengukir ini keterampilan. Iya, mengukir. Jadi kita ingin sama-sama mengukir hidup. Pakai apa kita mengukir hidup? Pakai alat. Dan alatnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya akal. Jadi kita mengukir hidup dengan akal. Sudah ada akal Bapak Ibu? Sudah. Allah karuniakan di dalam diri kita. Cukupkah hanya dengan akal? Tidak. Ya. Tapi dengan akal yang dicahayai iman. Kenapa tidak cukup hanya dengan akal saja? Kenapa harus dengan cahaya iman? Karena orang kalau mengukir hidup hanya dengan akal tanpa cahaya iman, itu seperti orang yang mengukir kayu di ruangan yang gelap. Mengukir kayu di ruangan yang gelap. Ada hasilnya nggak Bapak Ibu? Ada hasilnya. Tapi kira-kira hasilnya akan memperindah kayu atau merusak kayu? Merusak. Iya, kayunya jadi rusak. Ya, karena rusak, maka harganya jadi naik tetap atau malah turun? Kayu kalau sudah rusak paling enak dipakai buat apa? Kayu bakar. Maka demikianlah kalau seandainya ada orang yang mengukir hidup ya, dengan akal tanpa iman, ya, maka akan menjadikan hidupnya rusak lagi, bernilai rendah dan hina. Itu orang kalau mengukir hidup hanya dengan akal tanpa iman, hidupnya akan rusak, hina, tidak ada harganya. Sehingga orang-orang seperti ini nanti kalau di akhirat paling enak jadi apa Bapak Ibu? Nah, ini yang kita tidak berharap ya, menjadi bahan bakarnya neraka, karena hidupnya rusak. Begitu memang fakta yang dijumpai oleh orang-orang yang menjadi bangsa yang banyak akalnya, betul? Banyak akalnya tetapi sedikit imannya. Ya udah, rusaklah negeri ini. Apalagi kalau yang memimpin banyak akal, sedikit iman. Wal'iyadzu billah. Tapi tidak demikian kalau seandainya kita mengukir kayu ya, di ruangan yang terang. Inilah gambaran orang yang mengukir hidup dengan akal yang dibimbing oleh iman. Ya. Jadi kalau dibimbing oleh iman, otomatis ada hasilnya? Ada. Ya. Dan ini hasilnya akan menjadikan hidupnya bernilai tinggi dan mulia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti memang kesimpulannya mengukir hidup ini hanya akan menghasilkan keindahan dan kemuliaan kalau kita mengukirnya pakai akal yang dicahayai oleh iman. Jadi akal juga tetap penting. Ya, karena kalau cuma pakai iman, seperti Bapak Ibu ngukir ya, di ruangan yang terang benderang tapi nggak ada alatnya, itu kira-kira kayunya jadi indah atau tetap? Ya memang nggak sampai rusak sih, nggak sampai, tapi akhirnya menjadi tidak ada nilainya karena tidak menggunakan akal. Nah, karena itu Bapak Ibu, akal juga penting. Nah, karena itu kita ingin pahami sebentar alat ukir yang sudah Allah karuniakan kepada kita, namanya akal. Apa itu akal? Secara sederhana, akal memiliki arti pusat segala pikiran manusia. Makanya orang Indonesia menyatukan akal dengan pikiran menjadi kata majemuk, akal, pikiran.
Akal itu adanya di kepala. Makanya orang kalau lagi banyak pikiran, kepalanya jadi pusing. Kayaknya sama ini. Jadi Bapak Ibu, akal itu wujudnya adalah pikiran. Nah, terus pikiran itu apa? Kita bahas sifatnya saja. Kalau kita perhatikan, pikiran itu punya sifat, punya watak, punya tabiat yang sepertinya sifat, watak, dan tabiat pikiran manusia itu sama. Apa itu? Tunduk dan tertarik kepada segala hal yang ada nilainya, yang ada harganya. Itu umumnya pikiran manusia. Sebagai bukti, Bapak Ibu lagi jalan, pas jalan nunduk ke bawah, kok Bapak Ibu ngelihat ada uang tergeletak di jalan, Pak. Uangnya segitu. Bapak Ibu ada pikiran untuk ngambil nggak? Kenapa nggak ada pikiran? Jumlahnya nggak seberapa. Ongkos membungkuknya lebih mahal daripada uang yang diambil. Jadi lewatin saja. Betul Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau seandainya pas lewat, Bapak Ibu ngelihat uangnya segini, jujur Pak Bu, ya. Bapak Ibu lewat atau berhenti? Mikir-mikirnya sambil jalan atau sambil berhenti? Ambil nggak? Ya. Nah, jadi orang punya pikiran untuk diambil. Cuma memang tergantung cara ngambilnya gimana. Kalau sebelum ngambil tengok dulu kanan kiri, kayaknya aman nih. Itu berarti diambil untuk dimiliki. Rezeki nomplok ini. Tapi kalau ngambilnya langsung, itu berarti ada maksud. Iya, saya harus mengamankan uang ini, iya, agar bisa kembali kepada yang punya. Tapi kan ada pikiran kita untuk ngambil. Ibu-ibu, iya, tapi bapak-bapak juga butuh mesin cuci, karena mesin cuci yang ada rusak. Iya, biasanya apalagi emak-emak zaman sekarang ya, kalau mau beli sesuatu lebih dulu apa Bapak Ibu? Searching. Nyari toko yang jual mesin cuci. Pas searching di Google, nah ternyata tokonya itu banyak bertebaran ya, sampai ke Nguyudan, Mertoyudan, Magelang sana. Ketika tokonya banyak, ada banyak pilihan. Nah biasanya ibu-ibu habis itu ngelihat apanya Bu? Ngelihat harganya sama Bu. Kalau harganya sama, ngelihat diskon. Betul Bapak Ibu? Nah waktu ngelihat diskon, ternyata diskonnya itu bervariasi, mulai dari 10% sampai 85%. Kalau Bapak Ibu posisinya di Jogja, langsung tancap gas kemana? Ke Magelang. Diparani nggak Bapak Ibu? Oh parani. Walaupun jauh, kenapa? 85%. Iya, lumayan nggak? Lumayan. Iya, lumayan. Wah, apalagi kalau di Berkas lebih besar lagi. Nggak usah ke Mertoyudan nih. Iya, kan lumayan. Kalau harganya 10 juta, cukup bayar 1,5 juta. Untung 8,5 juta. Yuk ke Magelang nggak nyampe 8,5 juta. Malah sekalian jalan-jalan. Ini menunjukkan bahwa memang akal pikiran manusia tertarik kepada hal-hal yang bernilai. Nah, karena watak sifat tabiat seperti inilah, akhirnya manusia mengenal yang namanya senang dan susah. Jadi kalau kita perhatikan, hidup ini kan tidak akan pernah lepas dari senang dan susah. Kalau kita lihat riwayatnya, itu sebenarnya karena manusia punya akal. Senang dan susah itu adanya di akal.
adanya di akal. Kapan kita senang? Ya kalau mendapatkan sesuatu yang bernilai dan berharga untuk hidup saya. Kapan susah? Kalau mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu yang bernilai berharga dalam hidup saya. Inilah senang dan susahnya kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan kita bermula dari sini. Apakah setelah ini kita menjadi pribadi yang mulia atau pribadi yang tidak mulia? Dimulainya dari rasa senang dan susah ini. Ya, karena itu kita melihat kegagalan banyak orang menjadi pribadi mulia adalah karena tidak pandai mengelola rasa senang dan susah. Ya, tidak pandai mengelola rasa senang dan rasa susah. Nah, karena itu kita perlu tahu cara mengelola senang dan susah. Nah, ada rumusnya, ada SOP-nya. Nah, rumusnya adalah akal boleh senang dengan apa saja yang bernilai, dengan apa saja yang berharga. Akal boleh senang, silahkan. Tapi, nah ini aturannya, hati sekali-kali tidak boleh senang dengan apa yang disenangi akal. Padahal selama ini kita mengenal senang itu di mana Bapak Ibu? Ya, padahal itu masalah. Senang itu nggak boleh di hati, cukup di akal. Emang kenapa? Karena kalau sampai hati menyenangi apa yang disenangi akal, manusia akan turun derajat. Turun derajat. Sulit untuk menjadi manusia yang mulia. Kenapa? Sebab posisi akal dengan hati itu lebih tinggi mana Bapak Ibu? Lebih tinggi mana? Posisi Allah memposisikan hati lebih tinggi dari akal. Ya. Sebagai bukti amal yang membuat kita sangat dekat dengan Allah, salat. Salat itu kan amal yang membuat kita sangat dekat dengan Allah, menghadap Allah. Apalagi sujud, itu puncak dekatnya kita dengan Allah. Waktu Bapak Ibu sholat, itu Bapak Ibu sholat sepenuh akal atau sepenuh hati? Tapi ada nggak orang yang sholatnya sepenuh akal? Ada. Itu kira-kira sholatnya ada nilainya nggak? Enggak. Orang kalau sholat pakai sepenuh akal itu sholatnya nggak ada nilainya. Iya. Karena yang dinilai ya apa yang ada di akalnya kan. Wah, karpetnya jelek. Imamnya jelek. Iya. Jadi itu orang karena sholat dengan sepenuh akal. Jadi kalau hati sampai menyenangi apa yang disenangi akal, kan berarti hati turun kelas, satu kelas dengan akal. Dan pasti akan jadi masalah. Contoh masalah, Bapak Ibu dapat rezeki 100 juta. Seneng gak Bapak Ibu? Seneng. Senengnya di mana? Di akal, tapi bablas ke hati. Apa akibatnya? Hampir bisa dipastikan orang kalau dapat uang rezeki 100 juta seneng gak cuma akal tapi hati, hampir bisa dipastikan orang ini akan menjadi orang yang pelit. Menjadi orang yang pelit. Tahu pelit? Kikir, bakhil. Buktinya pas pengajian ada kotak infak lewat. Pas buka dompet, si coklat ada, si ungu ada, si hijau, biru, bahkan merah juga ada. Kalau memang betul-betul niat mau infak, itu yang diambil dari dompet yang mana? Yang merah. Tapi ngambil yang merah itu rasanya ringan atau berat? Berat. Emang 5 ton, Pak? Itu rasa beratnya di mana? Itu dia masalah. Beratnya di hati. Kenapa berat di hati? Karena rasa senangnya masuk ke hati. Makanya hati berat. Karena hati sudah senang.
Dan itu berlaku untuk semua yang disenangi akal. Kalau sampai hati ikut senang, itu pasti masalah. Jadi kalau ada orang pelit itu indikasi kalau rasa senangnya masuk ke hati. Tapi kalau kita lihat ada orang begitu mudah dermawan, berderma, berinfak, dia senang dengan uang, tapi senangnya cuma di akal. Makanya senang berbagi. Bapak Ibu dapat hadiah sendal harga 2 juta, seneng nggak? Seneng. Senengnya di mana? Nah, ini dia problemnya. Ternyata bablas ke hati. Makanya ketika ke masjid nggak sadar pakai sendal itu, sadar-sadarnya pas sudah takbir Allahu Akbar baru keinget, saya kesini pakai sendal mahal. Itu sepanjang sholat yang diingat Allah atau sendal? Padahal lebih berharga mana, Allah atau sendal? Lah ini kan parah. Wong lagi menghadap Allah kok yang diingat sendal. Itu sebenarnya masalah besar nggak Bapak Ibu? Besar. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, akal pun boleh susah saat kehilangan sesuatu yang bernilai dan berharga. Boleh susah, itu boleh. Bukan berarti kita nggak boleh susah. Kalau ada orang yang mengatakan udah kayak gitu aja susah, nah itu nggak usah diikuti. Tapi pastikan bahwa susah kita hanya di akal, hati tidak usah susah dengan apa yang disusahi akal. Karena nanti hukumnya sama. Kalau hati ikut susah dengan apa yang disusahi akal, hati kita turun derajat satu kelas dengan akal dan akan masalah. Contoh, Bapak Ibu dihina orang, susah nggak? Ada sendiri lagi yang menghina. Suami yang menghina, istri yang menghina, susah nggak? Susah, boleh nggak? Boleh. Memang harus susah. Kalau sampai nggak susah, nah itu berarti dipertanyakan akalnya. Ini akalnya nggak berfungsi. Jadi susahnya kita waktu dihina itu tanda akal kita berfungsi dengan baik. Ya susah saya. Tapi cukupkan susah itu di akal, jangan di hati. Sebab kalau susahnya masuk ke hati akan jadi masalah. Apa masalahnya? Orang kalau dihina kan sebenarnya ada kesempatan melakukan amal kebaikan namanya memaafkan. Betul? Kapan lagi kita bisa melakukan amal memaafkan kalau tidak ada yang menghina? Berarti dihina itu kesempatan untuk melakukan amal memaafkan. Pertanyaannya, memaafkan itu mudah atau sulit? Sulitnya di mana? Pak Bu, memaafkan itu cukup dengan Bapak bilang begini, udah nggak apa-apa, sudah saya maafkan. Nggak sampai 10 detik loh Bapak Ibu. Nggak pakai berdarah-darah, nggak pakai berkeringat, nggak ngeluarin ongkos biaya, tapi pahalanya luar biasa. Terus kalau Bapak Ibu bilang sulit itu kenapa? Berarti sulitnya di hati. Kenapa sulit di hati? Karena rasa susah dihina masuk ke hati. Berarti kalau begitu, bagaimana caranya senang dan susah hanya di akal, jangan sampai masuk ke hati. Nah caranya Bapak Ibu, pertama kita harus objektif dan jujur kepada diri kita sendiri. Objektif dan jujur kepada diri kita sendiri. Sebab kalau orang sudah nggak jujur dengan dirinya, udah nggak ada yang bisa menyelamatkan. Nah dirinya saja dibohongin, apalagi orang lain. Nah jujur dalam hal apa? Dalam hal menjawab pertanyaan ini. Kan ini persoalannya senang dan susah yang dikaitkan dengan apa yang paling bernilai dan berharga dalam hidup. Kan awal mulanya dari situ. Maka ini pertanyaan yang harus kita jawab. Apa sih yang paling bernilai dan berharga dalam hidup kita?
Nah, ini yang kita harus jawab secara jujur. Apa sih yang paling bernilai dan berharga dalam hidup kita? Kalau kemudian tentu kita berpikir ya, apa yang paling berharga dalam hidup ini? Kalau saya tampilkan Bapak Ibu 6 objek yang selama ini dianggap oleh umumnya pikiran manusia dianggap punya nilai, punya harga. Saya tampilkan 6 objek dan kemudian kita analisa satu persatu 6 objek ini. Apa 6 objek ini? Nah, ini 6 objeknya. Kita analisa satu persatu ya. Yang pertama uang. Uang itu ada nilainya Bapak Ibu? Ada. Nilainya kecil atau besar? Maksud tergantung itu tergantung apa Pak? Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu nggak punya uang sama sekali, itu kepikiran nggak? Kepikiran, pusing kan kalau nggak punya uang sama sekali. Apalagi kalau mau mantung ya. Jelas butuh uang ya, mau bangun masjid butuh uang, bangun pesantren butuh uang. Berarti uang itu punya nilai yang ya besar atau kecil? Kalau nggak ada uang kan pusing lah kita. Berarti uang itu punya nilai besar. Besar dalam bahasa Arab sebutannya kabirun. Iya, betul Pak Haris ya. Udah tinggal di Arab masih ingat. Kabirun besar. Iya. Uang al-fulus, berarti al-fulusu kabirun. Itu uang. Gelar, titel punya nilai besar enggak? Punya nilai besar. Buktinya orang masuk perguruan tinggi rebutan. Walau harus bayar UKT yang mahal demi untuk dapat gelar. S1 sudah selesai, sudah cukup? Belum. S2, S3. Berarti kesimpulannya gelar kabirun. Iya. Kedudukan, jabatan. Iya. Kecil atau besar nilainya? Kalau kecil pilkada sepi Pak. Pilkada kan rebutan. Padahal harus mengeluarkan uang yang katanya banyak. Orang berebut itu menunjukkan kalau posisi, jabatan, kekuasaan kabirun. Harta, kekayaan, ya nggak usah dibahas lama-lama. Kabirun. Iya. Pangkat. Kalau pangkatnya cuma kapten, paling banter jadi apa? Dan ramil ya. Kalau pengen jadi dandim ya harus kolonel. Ya kalau Kapolda bisa jadi harus jenderal. Iya, brigjen. Ya nggak cukup majen, legend sampai bintang 4. Dan orang itu berebut. Itu menunjukkan berarti pangkat juga kabirun. Nah tinggal satu nih yang keenam Bapak Ibu, Allah. Nah kalau Allah sebutannya Allahu Akbar. Bukan Allahu Kabirun, tapi Allahu Akbar. Apa artinya akbar? Maha besar, lebih besar, paling besar. Dan ini sudah menjadi prinsip keyakinan kita. Berarti uang itu memang besar, jabatan itu besar, kekayaan itu besar, tapi semuanya terkalahkan oleh Allahu Akbar. Inilah yang kemudian harus kita miliki. Nggak apa-apa kita mengatakan uang itu besar, tapi kalau sudah dibandingkan dengan Allah, Allahu Akbar. Nah, untuk merasakan akbarnya Allah, bahwa Allah itu maha besar, maha agung, maha segala-galanya,
Itu butuh apa Bapak Ibu? Ya, kalau ini jelas butuh iman. Tanpa iman, orang tidak akan mungkin bisa merasakan akbarnya nama Allah. Hanya dengan iman. Dan kelak nanti kita akan jumpai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antara iman dengan akbarnya Allah itu menyatu. Inilah iman yang sesungguhnya. Inilah iman yang sesungguhnya. Karena itu kita bisa lihat fakta di dalam Al-Quran ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang sudah merasakan akbarnya nama Allah, maka dia akan memiliki semua ciri, semua sifat, semua tanda yang dimiliki oleh orang yang betul-betul beriman. Orang beriman itu ada cirinya nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, ada cirinya, ada tandanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menyebutkan ciri orang yang beriman. Ya, secara khusus di 3 ayat yang ada di surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Ciri pertama yang Allah sebutkan di ayat yang kedua, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah tergetarlah hatinya. Apabila disebutkan nama Allah tergetarlah hatinya. Itu ciri orang beriman yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ini ciri menjadi semacam syarat kan? Syarat orang yang betul-betul beriman adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya tergetar. Kenapa hatinya tergetar? Karena memang orang yang beriman itu adalah orang yang betul-betul sudah merasakan akbarnya. Sehingga kalau Bapak Ibu orang mengaku beriman tapi belum merasakan akbarnya nama Allah, hampir bisa dipastikan berarti imannya baru sebatas pengakuan, belum bisa disebut sebagai orang yang betul-betul beriman. Kalau betul-betul beriman pasti akan tergetar pada saat nama Allah disebutkan. Kenapa? Karena memang merasakan besarnya nama Allah. Dan tergetarnya hati orang beriman pada saat nama Allah disebutkan, tergetarnya hati orang beriman itu tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat, tidak juga diusahakan, tapi auto muncul dengan sendirinya secara alamiah. Jadi secara alamiah akan muncul getaran itu. Dan ini alamiah yang logis. Alamiah yang logis. Selogis kalau seandainya Bapak Ibu dikasih uang, ya. Katakan yang ngasih uang itu Pak Ahmad. Pak Ahmad ngasih uang untuk Bapak, untuk Ibu, tapi beliau memberikannya lewat Pak Slamet. Jadi dititipkan ke Pak Slamet. Nah Pak Slamet ini yang kemudian memberikan kepada Bapak Ibu. Ya Pak Slamet bilang, Pak ini ada uang katanya buat Bapak dari Pak Ahmad. Bapak kan nanya, berapa uangnya Pak Slamet? Pak Slamet menjawab 10.000. Ya, uang dari Pak Ahmad jumlahnya 10.000. Waktu Pak Slamet menyebut angka 10.000, hati Bapak Ibu bergetar enggak? Enggak, betul. Malah setengahnya menyepelekan. Ya, 10.000 buat beli bakso enggak cukup. Iya. Kita meremehkan. Kenapa? Karena kita merasakan uang 10.000 itu kecil, betul? Tapi apa yang terjadi kalau seandainya waktu Bapak nanya ke Pak Slamet berapa uangnya Pak Slamet, terus Pak Slamet menyampaikan uangnya jumlahnya 10 miliar. Jujur Bapak Ibu, hati Bapak Ibu biasa-biasa aja atau langsung bergetar? Malah sampai
Ya, kenapa bergetar? Itu bergetarnya hati Bapak Ibu waktu mendengar uang 10 miliar itu dibikin-bikin, dibuat-buat, diusahakan atau muncul dengan sendirinya. Kenapa muncul dengan sendirinya? Karena Bapak Ibu merasakan uang 10 miliar itu uang yang besar. Itu yang menjadi penyebab. Makanya 10 ribu kan gak bergetar. Karena Bapak Ibu melihat 10 ribu itu kecil, 10 miliar besar, pasti bergetar. Betul Bapak Ibu, hati kita bergetar waktu disebut angka 10 miliar. Sekarang Bapak Ibu, uang 10 miliar dibanding dengan Allah, lebih akbar mana? Lebih akbar Allah. Kalau betul lebih akbar Allah, waktu dengar angka 10 miliar hati kita bergetar. Apa jadinya kalau pas kita mendengar suara azan Bapak Ibu, hati kita bergetar? Kalau hati kita tidak sampai bergetar, berarti ada apa di situ Bapak Ibu? Kita belum merasakan Allahu Akbar. Dan ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Imannya belum seperti yang Allah sebutkan di ayat keempatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman yang haqqa, yang betul-betul beriman. Jadi mereka yang iman dan merasakan betul Allah Maha Besar. Jadi kuncinya ada pada sejauh mana kita merasakan Allah Maha Besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Bapak Ibu punya putri, yang putri Ibu sudah dilamar, ya, sudah dikhitbah, sudah diterima lamarannya, bahkan sudah disepakati kapan tanggal pernikahannya, gedungnya di mana, pokoknya sudah semuanya. Tinggal yang belum itu, ya, mempelai laki-laki calon menantu belum memberitahu maharnya apa. Katanya nanti nyusul. Ya udah, ditunggu maharnya. Nah, waktu itu ceritanya ibu lagi masak Bu di dapur, goreng tempe atau goreng bawang. Nah, di tengah-tengah ibu sedang goreng tempe, goreng bawang, tiba-tiba suami masuk Bu ke dapur. Bu, ini sudah ada berita dari calon menantu soal mahar. Oh, sudah ada ya Pak? Iya. Mau ngasih mahar berapa Pak? Katanya insya Allah calon menantu akan ngasih mahar uang 10 miliar. Bu, jujur Ibu masaknya tetap fokus atau buyar? Allahu Akbar. Itu kalau goreng tempe gosong nggak tempenya? Itu gara-garanya apa? Menantu mau ngasih mahar 10 miliar, tempe gosong, padahal tempenya di depan mata. Ya Allah. Tapi sekarang Bapak Ibu, ini juga untuk kita-kitaan semua bapak-bapak ya. Kalau ibu lagi masak, di tengah-tengah masak, dari Masjid Baitun Nur ini terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar jelas itu azan. Bu, kira-kira ibu masak tetap fokus atau buyar? Kenapa tetap fokus? Berarti kalau begitu selama ini yang ada dalam pikiran kita yang besar itu uang atau Allah? Kalau yang besar Allah, maka besar kemungkinan kita mengukir hidup ini pakai akal tapi nggak pakai iman.
imannya gelap. Iya, dan tahukah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang belum merasakan akbarnya nama Allah, maka orang seperti ini rentan terkena penyakit hati. Semua penyakit hati itu akan menggerogoti orang-orang, menggerogoti hati yang di dalamnya tidak merasakan akbarnya Allah. Semua penyakit hati itu penyebabnya ini, karena akbarnya nama Allah itu menjadi imunitas bagi hati. Hati kebal karena yang akbar Allah. Kalau Allah tidak akbar, dipuji orang bangga. Iya. Punya prestasi bangga. Ya, ria, sombong, pelit, hitung-hitungan, kecewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu berlaku baik ke seseorang, tapi orang itu tidak berlaku baik kepada Bapak Ibu, bahkan membalas kebaikan Bapak Ibu dengan balasan yang tidak baik, minimal dia tidak membalas kebaikan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kecewa nggak? Bu, ibu baik sama suami, tapi kok suami nggak baik sama ibu, itu ibu biasa aja atau kecewa? Sama, suami sudah baik sama istri, kok istri nggak baik sama suami? Sebagai suami kecewa nggak? Itu kecewa wajar nggak? Wajar. Sepakat wajar. Baik, kalau sepakat wajar, kita coba lihat. Karena kalau wajar, ini malah bahaya Bapak Ibu. Orang tiba-tiba kena kanker stadium 4 itu karena apa? Merasa penyakitnya sebagai penyakit yang wajar. Tiba-tiba udah langsung berat. Mari kita lihat, betulkah wajar? Sebenarnya kalau kita beramal baik, harusnya kita merasa cukup dibalas oleh siapa? Cukup dibalas oleh Allah, kan? Iya. Tidak perlu merasa harus dibalas oleh orang yang kita baiki. Betul Bapak Ibu? Itu kan kalau hukum yang sebenarnya. Iya. Cuma ini sudah di mana-mana. Ya wajarlah, kan sudah baik, masa orang yang kita baiki. Katakanlah kalau ini dianggap wajar. Ya, sehingga kita beramal baik, pengen dibalas oleh Allah, tapi juga pengen dibalas oleh manusia, terutama manusia yang kita baiki. Padahal sebenarnya itu nggak wajar, karena berarti menduakan Allah. Ingin dibalas oleh Allah, tapi juga ingin dibalas oleh manusia. Tapi kita ingin sama-sama menilai tingkat kewajaran, pengen dibalas oleh manusia. Katakanlah itu dianggap wajar. Sekarang kita ingin coba lihat nilai balasan dari manusia dan nilai balasan dari Allah. Kan kita pengen dapat dua-duanya. Tapi kita hitung berapa perbandingan antara balasan dari Allah dan balasan dari manusia, perbandingannya. Kalaulah kita nilai balasan dari manusia itu 1, balasan dari manusia 1, maka nilai balasan dari Allah itu kira-kira nilainya berapa? Tidak terhingga. Kata tidak terhingga itu konkret atau abstrak? Abstrak. Iya. Nah, jadi ya kita nggak bisa menilai ya 1 banding tak terhingga. Nah, kita konkretkan. Kalau seandainya konkretnya kita munculkan angka, dan angka itu 1 triliun. Kalau kita menilai balasan dari Allah itu 1 triliun, itu terlalu banyak atau masih terlalu sedikit? Balasan dari Allah 1 triliun terlalu banyak. Kalau tidak terhingga, ya 1 triliun itu berarti sedikit. Betul? Tapi kalau kita nilai balasan dari Allah 1 triliun, balasan dari manusia 1, maka kalau kita berbuat baik ke orang,
Allah akan berikan kepada kita balasan senilai 1 triliun. Tapi orang yang kita baiki kok enggak membalas kebaikan saya? Itu kan sama dengan kita dapat uang 1 triliun tapi hilang 1 rupiah. Kecewa? Kalau sampai kecewa, itu wajar nggak Bapak Ibu? Enggak. Lantas kenapa kita kecewa kalau kebaikan kita tidak dibalas oleh makhluk? Ini karena kita belum merasakan akbarnya Allah. Masih merasakan selain Allah itu jangan-jangan lebih akbar. Buktinya 10 miliar bisa membuat tempe gosong. Tapi Allahu Akbar membuat tempe. Bapak Ibu, ini yang memang pada akhirnya iman betul-betul harus kita pastikan Bapak Ibu. Kita semua alhamdulillah beriman, betul? Ini kalau saya lihat wajah-wajah beriman semua nih. Cuma masalahnya, sudahkah iman membuat kita merasakan akbarnya Allah? Karena kalau betul-betul iman membuat kita merasakan akbarnya Allah, maka secara otomatis kita akan melihat selain Allah itu shaghir, kecil. Ya seperti tadi Bapak Ibu punya uang 1 triliun, hilang, nggak usah 1 rupiah lah, hilang 1 juta. Hilang 1 juta itu rasanya besar atau kecil? Punya uang 1 triliun hilang 1 juta itu besar atau kecil? Kecil, nggak terasa. Tapi kalau punya uang cuma 1.050.000 hilang 1 juta, wah perkara. Betul Bapak Ibu? Dan konsekuensi logis lainnya, orang yang sudah merasakan akbarnya Allah secara otomatis akan merasakan besarnya segala urusan yang ada kaitannya dengan Allah. Logis, karena Allah itu akbar. Maka segala urusan yang ada kaitannya dengan Allah menjadi urusan yang besar. Sholat ada kaitannya nggak dengan Allah? Ada, berarti sholat urusan besar. Baca Quran urusan besar. Ngaji urusan besar. Sedekah urusan besar. Tapi shopping seneng-seneng termasuk dihina orang. Kita kalau dihina orang itu ada urusannya nggak dengan Allah? Kitanya yang dihina. Apakah gara-gara kita dihina kita berdosa atas penghinaan itu? Kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa Bapak, kenapa Ibu dihina orang? Kan yang diminta pertanggungjawaban yang menghina. Kita yang dihina nggak ada pertanggungjawaban sama sekali. Berarti dihina itu urusan yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Berarti dihina orang itu urusan besar atau kecil? Kecil. Betul Bapak Ibu? Sekarang kalau seandainya Bapak Ibu hadir di pengajian atau pergi ke pasar kemana pakai motor Bapak Ibu diparkir. Ini saya tandai yang warnanya biru. Selesai pengajian, selesai belanja atau selesai keperluan, pas mau pulang, mau ambil motor, ternyata motornya tidak ada di tempat. Hilang motor Bapak Ibu. Kehilangan motor. Ketika Bapak Ibu kehilangan motor, dunia rasanya terang benderang atau gelap? Kenapa gelap? Kehilangan motor itu ada urusannya nggak dengan Allah? Ada nggak? Kehilangan motor? Ada. Apa kaitannya dengan Allah? Apa kaitannya? Nggak ada kaitannya dengan Allah. Berarti sebenarnya kehilangan motor itu, iya,
Bagi orang yang betul-betul melihat kehilangan motor itu dengan iman, ini perkara besar atau perkara kecil? Yang menyebut bahwa kehilangan motor itu perkara besar itu pakai iman atau pakai akal? Itu pakai akal yang nggak dibimbing oleh iman. Perkara besar lah, 18 juta. Padahal Bapak Ibu, kalau kita kehilangan motor kan namanya musibah. Kalau musibah berarti kita punya kesempatan untuk sabar. Betul? Sabar itu ada kaitannya nggak dengan Allah? Ada nilainya nggak? Ada. Nilainya besar atau kecil? Kalau nilainya besar berarti kehilangan motor itu masalah atau berkah? Kan nggak tanggung-tanggung. Allah sampai berfirman untuk kita, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berita gembira kata Allah. Makanya kalau seandainya kisahnya motor kita dipinjam orang, kemudian 3 jam kemudian orang itu datang ke kita tapi memberitahu, maaf Pak Bu, motor Bapak Ibu yang saya pinjam hilang. Itu berita bukan? Berita bahwa motor yang dipinjam hilang. Itu bagi Bapak Ibu berita gembira atau berita sedih? Kok bisa? Wajah kita, wajah nerima atau nggak nerima? Nggak nerima. Kalau nggak nerima berarti kita sabar nggak? Kita menganggap itu berita duka. Padahal Allah mengatakan sampaikan berita gembira. Karena lihat wajah Bapak Ibu nggak terima, orang tadi langsung bilang begini, saya tanggung jawab Pak, saya tanggung jawab atas motor itu. Saya mau ganti motor Bapak yang saya pinjam hilang. Dulu Bapak beli motor itu berapa? Beli motornya juga belum setahun Pak. Bapak kemudian mengatakan 18 juta. Menyebut 18 juta itu pakai emosi nggak? Pakai emosi. Ya, memberitahu bahwa uang 18 juta itu besar. Ada nada tinggi di sana. 18 juta. Alhamdulillah Pak, ini saya bawa uang cash 20 juta. Saya kasihkan semuanya ke Bapak sebagai ganti motor Bapak yang hilang, motor Ibu yang hilang, diganti 20 juta. Jujur Bapak Ibu terima atau nggak terima? Senang atau susah? Diganti? Senang. Nah, senangnya Bapak Ibu itu wajar atau tidak wajar? Wajar. Baik, kalau wajar, kalau langsung diganti seperti itu kan berarti Bapak Ibu ya, tidak sempat untuk sabar. Berarti Bapak Ibu kehilangan kesempatan untuk sabar karena diganti, kesempatan sabarnya hilang. Sekarang saya mau nanya, nilai sabar dengan 20 juta nilainya lebih besar mana? Bohong. Bohong. Kita bilang sabar lebih bernilai daripada 20 juta. Itu kita bohong sama siapa? Diri sendiri. Kita membohongi diri sendiri. Kalau betul sabar lebih bernilai daripada 20 juta, itu 20 juta diterima atau ditolak? Iya. Kan dihadapkan pada milih sabar atau milih 20 juta. Bapak Ibu milih mana? Kalau milih dua-duanya ya nggak bisa. Kan waktu dikasih tahu
motornya hilang, Bapak Ibu tidak menunjukkan sabarnya Bapak Ibu, langsung wajahnya wajah nggak terima, berarti kan tidak sempat menunjukkan kesabaran, langsung diganti kok seneng. Ini memang menjadi problem, betapa kita belum menjadikan Allah itu akbar. Ini yang membuat kita pada akhirnya gagal menjadi orang yang mulia. Kalau memang betul kita ingin mengukir hidup ini dengan kemuliaan, kuncinya satu, jadikan Allah satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup. Tidak ada yang segala-galanya dalam hidup saya kecuali hanya Allah. Dan ya Allah wa iyyakum, ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC Sumangga. Oke, ada yang ingin didiskusikan dengan Bapak? Baik, demikian kajian pagi yang materi yang sudah disampaikan sama mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang mau didiskusikan sampaikan? Nanti saya kasih waktu satu jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya gimana pendapat Ustaz. Sering kita jumpai di media sosial masalah agama yang menyatakan inilah yang paling benar. Sebagai contoh, umpamanya sholat duha, sholat malam itu yang paling benar itu adalah dalam hal ini saya membaca ini, hati saya itu berontak. Dalam arti tahu saya yang paling benar itu adalah Nabi Allah SAW, karena dapat wahyu dari Allah. Dan pernah juga suatu saat ada penceramah di satu masjid yang menyatakan inilah wudhu yang paling benar, dan saya terus meninggalkan pengajian tersebut. Ini bagaimana pendapat Ustaz masalah ini, masalah hal yang paling benar tadi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak mewakili kegelisahan kita semua ya. Tapi ini justru memang semakin menguatkan kita bahwa kita hidup ini tidak cukup kalau hanya sekedar menjadi orang benar. Tidak cukup pula hanya sekedar menjadi orang baik. Kita hidup ini memang harus jadi orang mulia. Dalam konteks yang tadi Bapak sebutkan itu kan ada kaitannya dengan ukhuwah, ya? Ada kaitannya dengan ukhuwah. Di dalam ukhuwah sebagai satu contoh, itu tidak dikenal kamus benar dan baik. Di kamus ukhuwah itu tidak dikenal kata benar, kata baik. Yang dikenal cuma kata mulia. Iya. Dan ini tidak hanya pada konteks ukhuwah sebenarnya. Kehidupan ini memang meniscayakan kita untuk jadi orang mulia. Karena soal benar, justru kata benar kalau masuk dalam ranah ukhuwah itu menjadi perusak ukhuwah. Gara-gara kata saya paling benar, merasa dirinya yang benar, itu justru merusak ukhuwah nggak Bapak Ibu? Oh, sangat-sangat merusak ukhuwah. Karena itu sebenarnya orang kalau dalam konteks ukhuwah itu yang junjung tinggi adalah kemuliaan.
Iya, kemuliaan. Nah, salah satu wujud kemuliaan sebenarnya dicontohkan oleh para generasi-generasi zaman dahulu. Semisal pada urusan kunut, kunut subuh. Iya, kadang kan memang orang menjelaskannya mungkin karena saking semangatnya. Yang benar kunut, yang benar sholat subuh itu enggak ada kunut. Kunut itu bid'ah, sampai kemudian menyebut bid'ah. Nah, kalau bid'ah kan nanti arahnya ke dolalah. Ya, dolalah nanti nah. Nah, tapi yang satunya mengatakan yang paling benar, yang benar adalah ada kunut. Nah, ini bisa merusak ukhuwah. Satu kampung bisa jadi ada 2 masjid loh Bapak Ibu, gara-gara kunut dan tidak kunut. Apakah wajar dalam satu kampung ada 2 masjid yang motivasi mendirikannya karena beda madhab? Itu bukan ukhuwah banget. Sementara generasi-generasi terdahulu yang mereka itu teruji kemuliaannya, justru mereka menunjukkan kemuliaannya. Salah satu murid Imam Abu Hanifah, namanya Imam Abu Yusuf. Beliau karena muridnya Imam Abu Hanifah kan meyakini kalau di subuh itu nggak ada kunut. Meyakini tidak ada kunut. Meyakini ini bukan berarti melihat yang lain salah. Maka pada saat beliau perjalanan sholat subuh di satu masjid, orang-orang di masjid itu tahu ini ulama besar, Imam Abu Yusuf. Jamaah masjid ini mendaulat beliau untuk jadi imam. Padahal jamaah masjid itu madhabnya Syafi'i. Beliau madhabnya Hanafi. Madhab Hanafi tidak ada kunut. Madhab Syafi'i ada kunut. Imam Abu Yusuf jadi imam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kunut. Jadi imam beliau kunut. Selesai sholat, murid-muridnya yang protes. Namanya juga murid kan, ilmunya belum utuh gitu. Mempertanyakan guru, katanya nggak ada kunut di subuh, kok malah guru kunut, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan. Apa kata beliau? Inilah kemuliaan beliau. Saya menghormati jamaah masjid ini. Itu kemuliaan. Hal yang sama dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang beliau sendiri punya pandangan ada kunut. Tapi apa yang beliau lakukan ketika beliau tinggal di Baghdad? Selama beliau tinggal di Baghdad, salat subuh beliau nggak pernah kunut. Kenapa? Kata beliau menghormati orang-orang yang ada di Baghdad, karena orang-orang di Baghdad itu hampir semuanya ngajinya kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini justru semakin menguatkan kita bahwa hidup itu tidak cukup kalau hanya sekedar jadi orang benar, nggak cukup jadi orang baik, nggak cukup. Karena Bapak Ibu, orang baik itu hanya ada dalam teori tapi nggak ada dalam kenyataan. Orang baik itu hanya ada dalam teori tapi nggak ada dalam kenyataan. Sebagai bukti, kalau saya lihat wajah Bapak Ibu ini kan wajah orang-orang baik semua. Betul? Ya, wajah orang baik. Cuma pertanyaannya, Bapak Ibu kan orang baik. Apakah Bapak Ibu tetap berlaku baik? Kan orang baik itu adalah orang yang selalu berlaku baik. Iya, orang yang selalu berlaku baik. Apakah Bapak Ibu tetap berlaku baik kalau di jalan ketemu dengan orang yang tidak baik sama Bapak Ibu? Bapak Ibu orang baik, di jalan ketemu dengan orang yang gak baik sama Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu akan menyiapkan senyum terbaik untuk beliau atau mikir ada jalan lain? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang paling mungkin yang pertama atau yang kedua? Nah, kalau kedua di mana letaknya Bapak Ibu orang baik? Ya itulah manusia. Itu menjadi tanda bahwa memang jadi orang baik tidak cukup, nggak cukup.
Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tetap berlaku baik kepada orang yang pernah orang itu membalas kebaikan Bapak Ibu dengan keburukan? Berbuat baik ke tetangga, tapi tetangga membalas kebaikan Bapak Ibu dengan keburukan. Bapak Ibu berpikir terus berbuat baik kepada beliau atau tidak berbuat baik? Tidak berbuat baik. Kenapa? Apakah kita dilarang berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Tidak dilarang. Bahkan nilai kebaikan kita semakin tinggi. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tetap berlaku baik walau kepada orang yang suka menyusahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu disusahkan oleh seseorang, tapi Bapak Ibu terus saja berlaku baik kepada beliau, maka sebutannya Bapak Ibu akan disebut sebagai orang baik atau orang mulia? Tidak lagi disebut sebagai orang baik. Ya, karena itu memang orang baik itu nggak ada dalam kenyataan. Yang ada itu orang yang mulia. Ya. Bapak Ibu, apa Bapak Ibu mau menolong orang yang suka menyusahkan kita? Mikir kan? Mikir. Ada orang suka menyusahkan kita, terus dia motornya mogok, ada kesulitan, Bapak Ibu lewat, ditolong atau disyukurin? Boro-boro ditolong malah nyukurin, alhamdulillah, kualat dia. Apakah itu orang baik? Dan itu Allahu Akbar. Jadi memang betul Bapak Ibu, semakin menguatkan kita bahwa hidup ini tidak boleh tidak kecuali harus jadi orang mulia, dan orang mulia adalah orang yang mengukir hidupnya tetap dengan akal tapi dibimbing oleh cahaya iman, dan iman itu hanya akan bercahaya kalau di hati ini yang kita rasakan hanya Allahu Akbar. Kalau orang mengaku beriman tapi belum Allahu Akbar, belum Allahu Akbar, seperti lampu tapi di-on-kan cahayanya nggak keluar, itu namanya lampu apa? Maka orang kalau imannya belum membuat dia merasakan Allahu Akbar, maka apapun yang dilakukannya itu menjadi tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Karena kalau orang belum Allahu Akbar, itu nggak bisa ta'zim kepada Allah. Dan ini nanti impact Bapak Ibu, kita kalau sudah Allahu Akbar, kita akan menjadi orang yang sangat ta'zim kepada Allah, sangat ta'zim kepada Allah. Dan Bapak Ibu, keta'ziman kita kepada Allah itu berbanding lurus sejauh mana kita merasakan akbarnya nama Allah. Bapak Ibu dihina orang, marah nggak? Marah. Dasar wajah kere. Disebut wajah kere, Pak. Gara-gara ngepasi pas nyumbang, yang lain nyumbang 100.000, 200.000, ngepasi kita bawanya cuma 5.000, maka kita nyumbangnya 5.000. Orang-orang bilang wajah kere. Tersinggung nggak? Tersinggung. Marah? Nah, ketika ngelihat Bapak Ibu, ya terlihat Bapak Ibu marah, ada yang bilang, Pak, Bu, kenapa marah? Dia sudah menghina saya, menginjak-injak harga diri saya, marah saya. Loh Pak, Bu, kenapa nggak dimaafkan saja? Nggak bisa, ini sudah harga diri ini, dikira saya orang kere. Nggak bisa saya memaafkan. Loh Pak, Bu, yang nyuruh Bapak Ibu memaafkan itu bukan saya, bukan, Allah yang nyuruh. Nih dibacakan ayat, udah baca aja, fa'fu anhum, maafkan mereka. Itu perintah Allah. Bahkan Allah tidak hanya nyuruh fa'fu anhum, tapi juga wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Udah, istighfarkan untuk mereka. Itu perintah Allah di surat Ali Imran ayat 159. Ketika diberitahu bahwa yang nyuruh kita memaafkan itu Allah, kita langsung memaafkan atau masih mikir-mikir? Jujur Bapak Ibu, langsung memaafkan, istighfar, astagfirullah ya Allah, ampuni hamba, atau masih mikir-mikir? Iya sih perintah Allah, iya sih perintah Allah, tapi nggak bisa.
Berarti orang seperti ini lebih besar nama Allah atau lebih besar harga dirinya? Dia merasa harga dirinya lebih besar daripada nama Allah. Itu karena dia belum ta'zim kepada Allah. Kalau ta'zim kepada Allah, insya Allah kita akan mudah menjadi orang yang mulia. Karena kita merasa apapun yang saya lakukan dalam hidup saya, ya ini adalah wujud ta'zim saya kepada Allah. Kalau ini yang kita lakukan, berarti insya Allah kita pasti akan menjadi orang mulia. Jadi orang mulia itu sederhana. Apapun yang saya lakukan semata-mata karena ta'zim saya kepada Allah. Kalaulah saya tidak melakukan, ya ini juga wujud ta'zim saya kepada Allah. Itulah yang namanya orang mulia. Allah a'lam.